Turang rasenina kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Situruskan ka empa bagesi pengogenta karena bahan PJJ minggu sirhenda. Ibuat ibas perbahanan Rasul 10 telu ayat 44 seh 52. Nina bagenda. Ibas wari sabat sirhna menam kerina anak kuta ereh magikan kata di bata. Asum idah kalak Jahudi kalak sintrem cian Athena. Ikatakan nama kakais ikatakan Paulus tuhu janah igombangina pe rasul tapi ngaloi Paulus ras Barnabas alula biar nina tuhu maka arus man bandu lebih kata di bata ipese tapi perbahan itulah endu janah ia kapndu makalah kam metunggu ngalokan kegelun situ tu si rasa lalap maka laus kami ku bangsa-bangsa si deban sebab Tuhan enggo nuruh kami alu katana enggo ku tetapkan kam jadi terang mankala silanan dai di bata. Arah kam keselamatan sehku kerina doni. Megisi enda meriah ukur kala silanganan dai di bata. Jenari ipujina Tuhan arkiteken katana. Janah kala singgo ipilih di bata. Gelah ngelakukan kegeluhan si tuhu-tuhu si rasa lalap jadi te. Kata Tuhan barku belang-belang daerah Tapi ia aju-aju kala Jahudi diburu si tergolong iha mati kala. Si tutus nembah mandi bata. Bagai pe pembesar-pembesar kuta gelah ilawan na Paulus ras Barnabas. Maka mulai meisi sakala ndai Paulus ras Barnabas. Jenari iplaus na ia ibas daerah enari. Ia pusi Paulus ras Barnabas abu ibas tapak-tapak nahina. Jadi sada tanda persingat kempak kala Jenari laus ia ku ikoni. Ajar-ajar si Antioquia alu keriahan dengan kesah si badia terjengjenda kekelengan Tuhan si jadi tema si isahkan gereja anta megap kata Tuhan rehembarna ya enda dikaitkan dengan hud krina kategoria jadi artinya siku pahami bahwa dengan hadirnya kategorial ini harapan gereja maka rehembarna kata Tuhan Jadi sendalanan ras tujuan gereja kita untuk mendirikan kategorial itu kan untuk memfokuskan setiap kategori itu menerima firman sesuai dengan kategorinya. Pas gereja ada kami piga kategorial adina si sepakati 5 kategorial si berbentuk usia misalnya adina saitun KAKR tergolong usia adina permata tergolong usia adi mamre rasmuria tergolong gender. Jadi kan semua difokuskan dengan adanya kategori ini difokuskan seseorang itu menerima firman sesuai kategorinya sesuai ras kategori silibas kira-kira. Jadi rehembarna berita arkite kan go fokus apa ikahud kategorial bagenda go tuhu-tuhu bansi ikonek kan ras kuga gereja anta fokus sembar kenca sadanari kategori profesi mungkin langaka 3 gereja neruskan saya. Jadi setiap profesi ada juga persekutuannya bagai kira-kira gelah serika pengalon kena karena kata di bata sesuai ras kategorial nah bagaimana kira-kira maksud kena kekelengan Tuhan maka ibas si Ida adi rehembarna kata Tuhan nenda ipalasi arah kisah para rasul kuakap ngobanci langsung terkonek membantah si Tuhuna engkai makal bagening kami gelarna pe kisah para rasul. Jadi kisah para rasul itu dituliskan dalam sebuah kitab kisah yang diberi judul kisah para rasul di bahasa Indonesiana. Si Tuhuna menceritakan bagaimana kabar baik itu awalnya setelah turun Roh Kudus, dilanjutkan pemberitaan kabar baik eman ku belang-belang doni sesuai dengan perintah Yesus di dalam Injil.
Bagai ia nangki ku surga dekam suruhna berita ku belang-belang doni gitu ya. Jadi mulai dari berita ku belang-belang doni kencanu suruh kesasi badia ibas kisah 2 nggo mulai kala enda berita bagi nggo mulai berkisahlah semua para rasul. Khusus kisah kita di teks kita ini dikisahkan bagaimana Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Antioquia. Antioquia adalah sebuah kota yang sebenarnya tidak tergolong Yahudi, di luar Yahudi. Maka kan Paulus ini memang dia terpanggil dan merasa terpanggil untuk keluar dari zona Yahudi ya. Labo berarti Yahudi tidak, tapi dia mengutamakan memang penginjilan ke sana. Sebab rasul-rasul si deban mesra akap nangalo kenca memang penginjilan itu atau berita keselamatan itu diperdengarkan ke yang bukan orang Yahudi. Maka labo piga rasul memperdengarkan berita keselamatan itu man silabo Yahudi. Piga-piga ngencakal enda termasuk Paulus diantaranya. Kekelengan Tuhan enda nggo baba Paulus ku Antioquia berita enda. Berita ras Barnabas iya babana berita itu rikena kuaka badi siperyetekan mulai dari pasal 13 ini khususnya di ayat 13 mulai ini udah cerita Barnabas ras Paulus ini khusus di Antioquia. Gua ia nuri kenca kronologi mulai dari kronologi Allah yang dipahami oleh orang Yahudi cerita kena krina bas pengajarna mankala Antioquia supaya mereka bisa mengerti Allah yang bagaimana, Allah yang mana yang dimaksudkan Paulus sebagai. Jadi diceritakannya semua sampai Daud, panci si baca. Situ huna ya dikatakan Alkitab ini sudah agak detail ya. Walau pelabo titik demi titik kisah itu, tapi memang sudah detail bana krina kisah-kisah mulai dari kala Israel dari Mesir nari, karena itu yang diagung-agungkan oleh orang Israel ini. Jadi dari situlah Paulus beranjak kepada kebenaran Injil yang sekarang kata dibatasi ipesehna genduari enda jenari ia bertolak bagi maka adisi perdiatekan enda dah bagian terakhir dari pasal 13. Jadi di bagian terakhir pasal 13 ketika orang Paulus dan Barnabas di Antioquia, inilah yang menjadi respon. Kan situ huna kala Yahudi lapa turut nakapkan berita si meriah endambar karena dia tidak setuju dengan pengajaran ini. Akapna pengajaran ini ya gua ningin ya buatan najar kayasa bagi soalna kekeken Yesus terem percaya kabar yang diberitakan oleh imam-imam Farisi. Terem percaya. Kan mereka membuat skenario bahwa Yesus bukan bangkit atau sebagainya. Itu kan banyak pengikutnya sampai sekarang. Segenduari banyak pengikutnya. Jadi bagai pengikut Yahudi ajaran kalak Yahudi ndai minggu enterem kalak rehenda, ngunterem kalak re. Nah, mereka tidak suka sama sekali. Jadi bagian terakhirlah ini dikisahkan bagaimana berita si meriah itu makin bar, padahal banyak tantangan. Jadi dua pokok aku lihat di sini kekelengan Tuhan. Dua pokok adalah si pertama lebih bagaimana bisa kata Tuhan rembarna, padahal kita tahu pada zamannya itu elane botole melala tantangan. Adisiban lebih dekam kata Tuhan rembarna. Si dua si kuata kendai mekap kuga kata Tuhan rembarna. Si pedua kan kuga tantangan na tupung sindai. Jadi ini kan ada buku ini. Semakin dibabat semakin merambat. Ini nyata.
Adi si perdetekan si ori enda cerita bagian akhir di Antioquia ini. Ada 3 tantangan besar si Tuhuna kekelengan Tuhan. 3 tantangan besar buat Barnabas dan Paulus pada saat memberitakan itu. Padahal guntrum kalau ruh jadi luar biasa. Tantangan pertama adalah cian ate. Cian ate kalau Yahudi. Maka iberi kenaka pengajaran fitnah. Latuhu si katakan Paulus enandai. Maka megombang kala enda. Dari segi taraf sosial me adik kala Parisi high kelas dia. Dia kan di atas. Pada saat itu Paulus kan udah keluar dari Paulus pe high kelas adil nga yang ikutkan Yesus. Sangat Saul denga iya. Dia kan iya kepercayaan juga itu. Kepercayaan iya untuk gua gelana berita karena si ipahamina guru Parisi kami ya bagai. Tapi kan udah keluar. Bayangkan kan udah si guru-guru agama kalak Parisi ndai. Cia nate nanganan Paulus. Cia nate kalak Yahudi dengan Paulus. Ngombue pengikut na bagai. Cian gitu ya. Cian. Jadi salah satu yang membuat berita itu kadang-kadang terhambat adalah cian. Kuaka penting direfleksikan. Baginda iya, mau dekam lah terlalu kan kita adina empamana majun kaban kala kegiatan nih. Paksa iya panitia bagai. Dekam kak singgo repot situ nang ngukurisa. Ngurepot ngukurisa. Maka kepanitiaan bagai kepengurusan hati-hati. Labu perjuangan sangga kita ngurus atau sangga kita panitianya itu nggak benar begitu. Laban si cian-ciana na turun. Kalau memang murni kita memberitakan firman untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, kayaknya nggak boleh lah iri lah ya. Labu banci iri. Si Paulus dan Barnabas ini kan kuat semangatnya. Jadi mereka iri. Iri cian ate. Tuh kal erbanza berita si merehenda. Lah cocok. Maka bancian atena. Ia aju na diberu si iha mati ras pembesar-pembesar. Gelah ngelawan Paulus. Deh kamu. Nggu settingan gitu ya. Dibikin settingan. Siapa yang berpengaruh bagai. Jadi nggu cari pengaruh. Ayo. Cari pengaruh. Gelah lid pendukung. Gelah lid caranta ngelawan kalak si Deban. Gitu. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Cari pendukung. Si berpengaruh. Elane si tipelane jore. Elane bu berita sendiri apa si beritakan kita di bagian acara. Nggo tete tanggu kita tete punana gereja. Takkan bagai. Si tipelane jore. La jore si tipe. Adi cari dukungan, cari pengaruh. Maka si petelukan isik sana jenari iplausna Paulus ras Barnabas daerah Henari. Inilah tantangan pada saat itu. Labo, ini kan tantangan dari dalam ini turang senina. Kala Yahudi. Tantangan dari dalam, bukan tantangan dari luar. Adi tantangan dari luar ras pemerintah ada kan maklum dengan kita. Ada tantangan dari dalam. Kala Yahudi. Luar biasa ya. Sila ngasup ngelakukan pengajaran si ipeseh Paulus ras Barnabas. Tapi apa yang terjadi? Maka rembarna berita si Maria. Diawali oleh pemahaman yang ada pada Paulus ras Barnabas. Di ayat 47. Katakan nakai, Tuhan engkau nuruh kami alu katana. Engkau kutetapkan kam jadi terang man kalak silanandai di bata. Arah kam keselamatan sekukrina domi. Itu diawali oleh rasa terpanggil. Jadi mbar berita si Maria diawali oleh rasa terpanggil. Pemahaman tentang apa makna tujuan dari berita. Kai target dari berita. Paulus sudah tahu dia kenapa dia berberita.
Dia adalah orang yang dipilih untuk menjadi berkat keselamatan bagi dunia ini. Ia akan menunggu ipil di bata, maba terang man bangsa-bangsa yang bukan hanya bangsa Yahudi. Itu statement kuat dan keras. Dia misalnya kita Krina, contohnya ya, siir gelar, siir jabatan, pendeta, pertua, diakan, pengurus PJJ, pengurus kategorial berkomitmen. Ini khususnya kategorial ini. Berkomitmen kuat bahwa dari dia keselamatan datang buat semua orang. Kok kai pela kau kena? Kok kai pela kau kena? Saya contoh pemana. Kalau misalnya kita merasa dari kita orang datang keselamatan, kurasa kita pun sangat bangga. Kalau ada misalnya orang opname di rumah sakit, terus kita yang dirindukan, kita yang mau dikunjungi dan didoakan, kuakak merga siakak banta. Paulus merasa begitu. Dia orangnya, mereka orangnya yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Pengurus kategorial merasa mereka orangnya mengurus semua kategorial ini. Kuaka asal kategorial terpelihara, terurus. 4-5 ngencam masa kategorial bes runggun. Si kota kenandai Mamre Moria Permata KKR Saitun. Asal terurus ini udah aman semuanya. Tapi harus libas pusuh pengurus bahwa kami enda ipilih guna keselamatan doni enda. Kan gitu. Asal lid bagai komitmen rembarna naring encabrite. Rembarna naring. Ini prinsip. Jadi pengurus kategorial semuanya saya kasih, Anda harus berprinsip. Ini prinsip Paulus dan Barnabas. Penting itu. Jadi bukan kebetulan kamu semua jadi pengurus ini. Kamu pengurus kategorial. Tidak kebetulan. Kamu dipilih mengurus. Bayangkan kamu kita dipilih mengurus tapi tidak tahu mengurus. Belajar kan begitu ya. Gue ada giban. Aku misalnya isuruh ngurus ternak. Lapar aku urus. Aku harus belajar. Karena kepercayaan itu sudah diberikan sama saya. Tapi asal muhuli kari pengurus itu, luar biasa lah. Dibantah kari RC Mulihman Bandu Krina pengurus kategorial. Semuanya kamu, dimanapun berada, salut buat kamu. Pengurus semuanya lah, salut buat kamu semuanya. Semakin bar berita Simria, semua usia di jemaat, semua terurus. Rembarna naring cador, asal bagian adalah prinsipnya. Sadanari. Uga maka banci mbar kata di bata. Ayat 52. Ajar-ajar si Antioquia. Dem alu keriahan dengan kesah si wadia. Ini intinya. Ajar-ajar si Antioquia. Jadi pergi pun Paulus ras Barnabas. Ajar-ajar. Itu mereka sudah ajar-ajar loh. Berarti orang percaya ini semua ajar-ajar. Berarti orang yang sudah percaya karena pemberitaan Paulus dan Barnabas. Kuat dia. Dem keriahan. Dem kesahsiba dia. Begitulah pengurus. Dem keriahan. Banyak pun kritikan. Kuat. Sukacita. Karena apa? Karena ada roh di dalam diri kita. Semangat kita. Banyak pun tantangan bagian dandai. Cianlah. Ada fitnah lah, isiksa dalam tanda petik, dikucilkan, dibuli atau apalah segala macam. Dalam nama Yesus ada roh dalam dirimu. Kamu dipercayakan untuk mengurus semua kategorial. Kita pandita pertua diakan skrinasi tergelar. Ibas PJJ, ibas runggun. Semua kita dem keriahan. Bagaimana kambar kata di bata. Kambar kata Tuhan. Semangat kita dem kesasi badia. Tetap si teruskan berita si meriah ijapa pe kita turang senina. Gelah turah rebuah janah rulih mahuli. Tuhan si masu-masu. Bujur.